jangan mengajari tentang masalah keyakinan. Bangsa Nusantara itu dibangun sebelum Wali Songo datang, sudah ada Islam di Nusantara itu. Kemudian diperkuat oleh Wali Songo, dan Ba'alawi belum datang, sudah banyak ulama-ulama di Nusantara ini. Paham itu. Justru ulama-ulama kita ini terkenal di mancanegara. Budaya-budaya kita ini, bangsa ini terkenal dan dikenal oleh mancanegara. Ya, kelakuan dan perbuatan akhlak di bumi Nusantara itu sudah dikenal oleh mancanegara. Sampai mancanegara semua menilai Indonesia itu top. Dengan apa? Berbeda suku-suku, tetapi satu nusa, satu bangsa. Jangan ajari kami rukun. Hei Ba'alawi, jangan ajari kami rukun ini. Sudah mulai semenjak dulu nenek moyang kami itu sudah menata dengan baik. Antara suku yang lain dengan suku lain dipertemukan dengan baik, menerima dengan baik. Walaupun perbedaan tidak jadi masalah, tapi satu nusa, satu bangsa. Tapi kalianlah yang mempecah belah. Paham? Ini Yai, saya makan bahasa agak kecil ya. Bentar, saya potong dulu. Monggo Pak Yai. Dia siap. Yang lucunya itu kenapa dari Ba'alawi ini belajarlah ke Tarim. Bodoh sekali menurut saya. Kalau ada mungkin memahami itu. Jepang, Amerika, jangankan Jepang, Amerika, hampir seluruh benua Eropa itu malah merujuk belajar ke Indonesia tentang adab dan akhlak. Ya. Itu yang saya pahami. Di sini kan berarti tanpa adanya Tarim, Indonesia sudah beradab dan berakhlak. Kan begitu. Kok malah mengajarkan orang Indonesia untuk bertata cara, bagaimana cara berakhlak yang benar, kan lucu. Kita ada yang memahami loh ya. Lanjut. Monggo Pak Pram. Nggih, sekarang kan cuma bahasa manunggal kawula Gusti niku kan bahasanya mungkin bagi bahasa Kalimantan cuma beda kalimatnya, tapi kan isinya sama. Di Sunda pasti ya beda kalimat isinya, apa bahasanya beda, tapi kan isinya sama. Lah kalau Ba'alawi ya masa matahari disuruh terbit dari barat, ya kan kok kiamat lah. Ya pastinya kan matahari terbitnya dari timur, bukan dari barat. Harusnya mereka ngikutin timur. Ojo ngamuk Pak Pram, ojo ngamuk. Gak lolet ah. Santai. Ya gitu. Makanya Pak Yai, saya bilang apa? Mereka itu orang-orang barat sebenarnya. Nah, orang matahari kan dari timur bukan dari barat. Mohon lanjut. Ya Allah. Kan ketua mereka ya, sesepuh mereka sudah bilang, ya yang tua itu siapa namanya itu, yang di Robito itu. Hei Bahar, hei Semit, ya hei Rizik. Terus apa lagi yang disebut itu? Jangan kamu sombong di Indonesia. Kalau mau ceramah yang baik, yang santun. Kalau mereka sudah ngamuk, habis kita. Itu yang ngomong tuh Robito loh. Habib siapa itu yang tua yang ngomong itu? Ada videonya di YouTube itu. Iya, yang disampaikan Wali Songo itu lebih dekat jalurnya daripada kita gitu kalimatnya kan. Cuma tetap mengelak dari kalimat itu dia. Dia mengakui tapi mengelak kedustanya sendiri bahwa mereka bukan juriannya kan gitu. Cuma kalimatnya mereka itu Wali Songo lebih dekat jalurnya daripada kita. Berarti masih mengaku keangkuhannya kan gitu loh. Ya. Iya. Itu aja sih yang saya pahami kalimat-kalimat. Memang benar katanya. Kalian minta maaf, kalian itu para sayyid harus minta maaf sama Wali Songo. Dengan kalimat para sayyid, kalian itu masih sayyid gitu kan. Tapi jalur Wali Songo itu
lebih dekat daripada kita. Bahasanya masih menafikan kan? Itu yang saya pahami ya. Gitu. Potong luwe. Daru naik, daru naik. Assalamualaikum Kang Den. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung Loh, kok jadi narasi 3 jam. baja hitam? Kok jadi baja hitam, Kiai? Enggak juga. Karena begini Kang Den, kenapa saya jadi baja hitam? Karena banyak siluman Kang Zen. Siluman. Apalagi ini siluman. Assalamualaikum Yai. Salam. Hujan lebat di sini Yai. Kenapa? Monggo lanjut Yai. Kang Den, Siap. ketika Satria Baja Hitam ada pengganggu raksasa siluman dari orang-orang jahat untuk menghancurkan kota, maka pembela pertama kali itu Satria Baja Hitam Kang Den. Iya. Satria Baja Hitam ini ya. Ya, silakan narasi Jaga Kang Den. teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Salam tergantung. Alhamdulillah. Oke, gini aja. Bukan berarti saya sudah mentok atau bagaimana menghadapi genetik ini. Saya kebayang perjalanan Rasulullah ketika menghadapi moyangnya genetik ini dari rasul ke rasul gitu kan. Pada saat terakhir itu pada dah mentok gitu kan, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, seluruh nabi-nabi hingga kepada Nabi Allah Muhammad gitu kan, menghadapi moyang genetik ini hampir semuanya itu stres gitu. Jadi sampai dadanya itu sempit gitu kan, dari keselnya gitu. Dia menyadari bahwa dia bukan Tuhan karena tugasnya hanya untuk menyampaikan saja oleh Allah, ya. Terakhir itu ya dikembalikan kepada Allah gitu kan. Saya merujuk kepada satu peristiwa gini Kiai. Asal muasal sebab musababnya tentang ketika ada perintah oleh Allah, lalu perintah itu dilanggar. Asal muasal dulu, dan ketika ada larangan itu lalu dilanggar. Dan ini satu makhluk ini Allah menceritakan kepada setiap rasulnya. Kita rujuk dari awal saja ya gitu kan. Dari awal peristiwa larangan dan bantahan terhadap Allah. Makhluk yang pertama artinya membantah atas apa yang telah diperintah oleh Allah. Nanti biar Kiai Anjas yang lebih nanti menjelaskan, karena ini ayat yang mau saya sampaikan. Begini bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di sini illa iblis ya. Kana minal jinni fafasaqa an amrina rabbih. Kana minal jinni fafasaqa an amrina rabbih, amri rabbih. Bukan amrina ya, amri rabbih. Ini pertanyaan dari Allah. Afatattakhizunahu min dzurriyyatahu. Ya nanti ya. Auliya'a min duni. Wahum lakum adu. Bi'sa lidzalimina badala.
Ini ayat agak asing dari biasanya yang lain tentang menceritakan tentang iblis. Satu bukan satu, ini yang agak mungkin bisa jadi bahan kajian. Dari pertama kali hambanya Allah, makhluknya Allah yang membantah dari Allah dan menolak semua kebenaran dari Allah, yaitu iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud kecuali iblis, satu iblis yang tidak sujud. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Di sini kan dia adalah dari golongan jin atau bagian dari jin. Minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni ya wahum lakum adu. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya, ya di sini ya, wa dzurriyyatahu, pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, min duni, katanya Allah, ya. Padahal mereka adalah musuhmu, ya. Itu kan musuhnya. Tadi iblis dan keturunannya, yaitu bangsa jin, bagian dari jin. Jin ini adalah yang menolak tadi kebenaran dari Allah. Dan dia punya keturunan, punya pengikut. Ya, dah pengikut ini sama seperti moyangnya yang pertama, dia bilang kepada Allah setelah ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud atas perintahku? Allah ingin tahu apa ya alasan. Apa alasanmu? Alasan ini nanti jadikan pelajaran. Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Allah. Kenapa? Nasab saya jelas, nasabnya dia juga jelas, tapi kan hina. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Ini alasannya. Dan alasan ini berhenti di situ. Allah tidak melanjutkan lagi. Sudah tahu alasan. Alasan ini jadikan pelajaran. Maka dia merasa jumawah gitu kan. Atas tadi perintah Allah. Sombong. Nah, di sini tadi afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni, itu kan, pantaskah kira-kira kamu menjadikan dia keturunannya, Dulawi ini, moyangnya si Dulawi ini, sebagai pemimpin selain aku. Kenapa saya sebut si Dulawi ini, moyang si Dulawi? Karena dia merasa mulia. Apa pertama? Dulu dia bilang moyangnya ini, nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Ya. Satu lagi, moyangnya genetik ini dia bilang, ana rabbukumul rabbakumul a'la. Saya adalah penguasa di atas kamu. Ini moyangnya genetik ini. Bahasanya kan hampir mirip, dia mengaku. Itu kan. Pantaskah kamu menjadikan dia gitu? Saya adalah Tuhan kalian yang lebih agung, lebih tinggi. Nah, penguasa atau dia Tuhan Rabbukumul A'la. Jadi Rabbu itu penguasa kan, penguasa sekalian itu. Merasa dirinya itu, si Fir'aun itu. Statementnya si Fir'aun. Ini salah satu moyangnya genetik ini. Kenapa kita bilang moyangnya? Ya karena sifatnya mengaku-ngaku. Karena tanpa mengaku-ngaku dia tidak akan dipercaya oleh orang. Salah satunya harus mengaku. Seperti mengaku nahnu abna'ullah wa ahibba'uhu. Oke, kalau kamu mengaku begitu, kul, katakan, katanya Allah, falima yu'adzibukum. Kenapa saya mengazabmu? Kalau kau merasa anak-anakku, kalau kau merasa kekasih-kekasihku, kalau kau merasa anak cucunya siapa? Cucunya Nabi Allah Muhammad. Kan pengakuan di sini. Padahal mereka itu adalah musuhmu. Makanya di sini diperintah oleh Allah, wahum lakum adu.
Kan diperintah oleh Allah. Tidak mau mengikuti perintah siapa kira-kira? Mau ikut perintahnya malaikat, nabi dan rasul sama makhluk. Tapi kalau ngikut perintah Allah adalah jaminan. Inna syaitana lakum, sesungguhnya syaitan lakum atas manusia adu, katanya adalah musuh. Syaitan itu. Fattakhidhuhu adu, maka jadikanlah dia musuh. Bukan sekedar benci kepada genetik ini. Bi'sa lidzalimina badala. Apa sangat buruk iblis itu sebagai pengganti, adalah sebagai pengganti daripada Allah bagi orang-orang yang dolim itu. Ini tentang genetik ini, ya, artinya tidak merubah sifat, tidak merubah karakter dari moyangnya hingga keturunannya saat ini yang kita saksikan ini. Sementara seperti itu, Allahu a'lam. Ya, Daru, silakan Daru. Loh, kok tahu artinya? Ya maksud ya. Itu ayat yang diterangkan itu menerangkan bahwa haliyah iblis, keangkuhan iblis, bukan tafsir lo ya. Kalau ada orang yang mempunyai sifat-sifat dan haliyah yang tadi ya, apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi, ya patut kita duga itu adalah amalia atau khaliyah iblis yang tidak patut untuk dicontoh bagi kita umat Islam yang mau mengikuti syariat-syariat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena syariat kita yaitu taat kepada atau iman kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Koneksi buruk yai, enggak nemu ibi. Oke. Silakan Made in Asia, silakan. Selamat malam Om semua. Selamat malam. Salam. Ya. Silakan. Itu bahasa Askenazi yang menempel di DNA G Yahudi, dan orang Yahudi sendiri menamakan Askenazi yang arti dari bahasa Ibraninya adalah iblis. Makanya antara Yahudi dan Yahudi tidak cocok. Ada Yahudi Kajaria, ada Yahudi Tartaria. Nah, dari dulu sampai sekarang mereka tetap cocok. Contohnya di Rusia dan Ukraina. Itu dia sampai sekarang. Dan otak ide Zionis Israel juga berasal dari Askenazi. Itu berita CNN, boleh browsing. Ya, siap. Terima kasih. Mohon maaf tak potong sebentar ya. Dengan kalimat yang Bang Madein Asia DNA, ya kan? Kalimat bahwa menurut Askenazi itu adalah iblis. Kalimatnya begitu ya? Oke. Berarti kalau saya sinkronkan dengan pola pikir mereka wajar ya, karena yang artinya. Karena berarti kalau saya sinkronkan berarti ya pantas host, karena mereka kan iblis itu merasa lebih mulia dan lebih tinggi kan daripada yang lain, kan begitu kan? Jadi karakter sama kan? Dengan namanya Yahudi Askenazi kan gitu. Iblis hanya mengaku dirinya paling baik di antara yang lain. Ya sama kan? Secara langsung ya. Gitu loh. Jadi apa yang diartikan oleh Bang Madein Asia DNA ini saya sepakat. Berarti kriteria dengan kalimat penyematan Askenazi itu dengan pola pikir mereka berarti sama ya, seirama. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, persis Made. apa yang telah dikatakan oleh Allah tadi, gitu Kak. Sama kan? Dan artinya tidak merubah sampai sifat. ke ya, memang ada sifat bawaan. Ada, itulah namanya penyakit gen genetik.
Dan orang Yahudi itu sendiri pun sudah melacak gen Yahudi mereka sendiri. Ada genetik-genetik penyakit bawaan untuk wanitanya ataupun untuk prianya. Sampai di situ mereka juga bisa dilacak. Jadi ilmu DNA ini sebenarnya ilmu pasti. Apalagi gen mereka itu memang kental ya. Di situ Tadi sesuai dengan ayat yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya, bahwa genetik ini kana minal jinni fafasaqa an amri rabbihi afatakhizunahu wa zuriyatahu auliya'a min duni, katanya Allah, wahum lakum adu. Dan karena tadi itu iblis itu adalah minal jinni, adalah bagian dari jin, yaitu yang untuk mengabdi kepada Allah kan, wa ma khalaqta jin wal insi illa liya'budun, kan dua yang untuk mengabdi. Jadi yang golongan jin ini adalah bagian dari golongan iblis. Golongan dulawi adalah bagian dari jin ini. Nanti bisa dipahami. Minal jinni fafasaqa an amri rabbihi, gitu kan. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu auliya'a min duni, gitu kan. Maka artinya dia adalah bagian dari jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Semua perintah Tuhan itu yang dari Allah, yang dibawa oleh rasul-rasul, didurhakai sama si keturunannya ini, si jin ini, si moyangnya dulawi ini, gitu. Semua dari atas sampai ke bawah, gitu, sebagai zuriat ini, keturunannya. Jin ini adalah salah satu dari golongan si moyangnya genetik ini, gitu. Kan sifat-sifatnya mendurhakai dia. Artinya Allah dijadikan, lalu dia membuat Allah, membuat malaikat sendiri, membuat Allah sendiri, membuat nabi sendiri, membuat kitab sendiri. Kitab-kitabnya kita baca, kitab bisa kita baca. Itu kayak Anjas itu. Kitab-kitabnya si agamanya Dulawi. Ada yang merujuk kepada Al-Qur'an, kepada kitab-kitabnya Allah. Semua akan melenceng semua. Mengaku anak Allah. Kalau Fir'aun saja itu mengaku penguasa. Ana rabbukumul a'la, penguasa yang paling tinggi, gitu. Ini keturunannya dia ngaku anak Allah. Satu lagi ngaku nahnu abnaullah, ngaku lagi kekasih Allah. Pengakuan kan dari genetik ini, gitu kan. Kita bisa trace dari moyangnya genetik ini sampai kepada keturunannya, dia ngaku sebagai cucu Nabi Allah Muhammad. Dulu moyangnya ngaku main anak-anakan, gitu. Sekarang keturunannya ngaku cucu-cucuan. Nggak komplek genetik ini. Jadi saya telusuri, agama paling tersesat di muka bumi, paling durjana sejak agama itu ada di muka bumi loh. Ini agamanya Dulawi ini paling terbarbar, paling durjana, paling tersesat, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Den, kalaulah agamanya Dulawi, Habib itu paling tersesat. Lalu pertanyaan saya, agamanya host ini tersesat nggak ini baja hitam?
Ampun, ampun. Saya di sekarang macam makanya sekarang jadi Iya, saya. ada Anjas, ada Sultan Sari, baca-baca hitam. Tapi saya heran kemana-mana kok sekarang omalnya di Anjas ini ada Hanifah, ini ada apa ini? Bang Den, coba silakan narasi. Anu, Mbak Hanifah, siap-siap Mbak Hanifah ya. Siap-siap. Enggak, Yai Syarif. Menurut panjenengan, amsal atau imtisal yang dibawakan oleh saudara kita tadi tentang ayat-ayat yang menerangkan karakternya iblis itu, gimana menurut panjenengan, Yai? Monggo. Karakter iblis itu bisa jadi ada melekat di saya, ada melekat di Kang Den, di sampean atau siapapun juga. Nah, berarti ayat tersebut tidak menerangkan genetik ya, Yai? Enggak, siapa saja. Nah, berarti cuma amsal saja, siapa saja, baik itu dari kalangan kita, kalangan dolawi maupun dari kalangan siapapun. Tapi kayaknya yang paling dominan itu itu karakternya hostnya kayaknya. Gini om. Askenazi ini yang menempel di DNA-nya kaum Yahudi terakhir ini, Askenazi ini adalah aliran. Nah, jadi gimana yang namanya aliran itu? Kita menampung orangnya, sedangkan DNA dia itu sudah menempelkan aliran dia, Askenazi. Gimana dengan kita menampung orangnya menjadi mengikut agama kita? Lucu toh? Berarti Iya. di dalam diri dia ini ada dua aliran ini. Satu yang nempel di darah dia, DNA dia. Satu lagi dia memakai juga aliran lain. Gimana ini? Dan Iya. sekarang 80% umat Yahudi sudah beralih ke Askenazi. Biarpun yang bukan DNA-nya Askenazi. Itu menurut data. Selamat datang Wong. Ini akun baru Wong. Yang dua sudah tumbang Selamat. Wong. Akun baru tapi ya masih yang lama. Jadi Tahu nggak, apa Bang? katanya Kang Endaru? Jadi melihat dari semua amsal. Tahu nggak Wong? Ini akun dikasih seseorang loh Wong, tanyain. Ini namanya akun dawil ini, akun pendawilan. Kang Madras, welcome. Ini akun kemarin gara-gara Kang Madras nih akun saya ke banned sampai tanggal 27 nih. Ini Madras ini. Begini loh Kang, maksud saya itu gini, kalaupun kita kan menyampaikan kebenaran sesuai dengan dalil atau ibarat. Kalau ayat itu kita mengklaim bahwa kebenaran itu kita ini lebih baik daripada mereka, maka ayat itu juga kena sama kita, karena di situ itu ada kata-kata a'ajudu liman khalaqtatina ana khairum minhu, kan gitu. Kalau kita amsalkan atau kita kiaskan sama diri kita, dia itu Yahudi, Askenazi, dia keturunan ini, keturunan itu, kan
Kan itu kan makan ke diri kita juga, ya kan, harus sportif dong. Nggak gitu, Daru. Enggak, Nggak gitu. kita Jadi trace, gini. kita trace dari Sebentar, awal. sebentar. Gini, Oke, Ya, oke, monggo, Daru. monggo. harus jeli konteks konotasi ilat ana khairun minhu itu kan ketika si iblis itu disuruh nyembah ke Adam gitu loh. Itu ilatnya. Nah, ketika kita semua membahasakan bahwa Habib Ba'lawi itu Yahudi Asken